Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Anggriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Keterampilan Membaca, materi resensi buku fiksi oleh Bapak Aliurida M. Hum. Adapun resensi buku yang saya angkat berjudul Harga Sebuah Percaya, yang merupakan jenis buku fiksi Indonesia karya Terelie yang diterbitkan oleh Mahaka Publishing pada tahun 2017 dengan tebal 298 halaman. Sekilas tentang sosok Terelie. Terelie adalah seorang penulis terkenal asal Indonesia yang dikenal dengan karya-karyanya yang mendalam dan menyentuh hati. Nama asli Terelie adalah Darwis, dan ia memilih menggunakan nama pena ini yang dalam bahasa Palembang berarti untukmu. Ia telah menulis berbagai novel yang sangat populer di Indonesia seperti Hafalan Sholat Delisa, Rindu, Bumi, Harga Sebuah Percaya, dan banyak lagi. Tema-tema yang diangkat dalam novel-novelnya sangat beragam, mulai dari cinta, keluarga, kehidupan, hingga petualangan fantasi. Salah satu ciri khas karyanya adalah penggunaan bahasa yang sederhana namun penuh makna, serta narasinya yang seringkali membawa pesan moral dari kehidupan. Selain sebagai penulis, Terelie juga dikenal sebagai sosok yang jarang tampil di publik dan tidak terlalu mengejar popularitas. Meskipun karya-karyanya sangat dicintai oleh banyak orang, di media sosial ia sering berbagi pandangannya tentang berbagai topik sosial dan kehidupan sehari-hari dengan nada yang inspiratif. Itu dia sekilas tentang sosok Terelie. Novel karya Terelie yang berjudul Harga Sebuah Percaya. Membaca buku ini sangat asik. Kita serasa dikejar-kejar mengikuti sang tokoh utama, yaitu Jim. Kisah ini diawali dengan cara yang tidak biasa. Cerita dari novel ini akan diawali dengan kata perpisahan. Jim yang sejak kecil amat percaya bahwa setiap kehidupan ditakdirkan memiliki satu cinta sejati. Ya, itu memang benar. Permasalahannya adalah ketika Jim tak kunjung menyadari bahwa cinta adalah kata kerja. Dan sebagai kata kerja, jelas ia membutuhkan tindakan-tindakan, bukan perasaan. Cerita ini berlatar di salah satu kota terindah di benua utara yang pernah ada. Di kota inilah Jim akhirnya bertemu dengan kekasih pujaan hatinya, Naila. Pertemuan mereka terjadi saat Jim sebagai pemain musik menghadiri pesta pernikahan teman dekatnya, yaitu Marguerita, yang menikah dengan putra dari keluarga penguasa negeri seberang. Dan Naila yang merupakan salah satu dari rombongan besan mempelai pria negeri seberang itu. Pertemuan ini berlangsung dengan cepat, secepat perpisahan sepasang kekasih ini. Permasalahan terjadi karena masalah latar belakang. Bagaimanalah seperti cerita cinta zaman sekarang pun, masalah tinggi rendahnya derajat kekayaan selalu menjadi pemicu. Jim yang seorang yatim piatu tidak bisa membaca dan menulis, memiliki hubungan percintaan dengan Naila, seseorang yang berasal dari keluarga terpandang. Akhirnya waktunya tiba, saat cobaan benar-benar menimpa hubungan mereka. Naila akan dijodohkan dengan seseorang yang sederajat dengannya. Mau tak mau, Jim harus lebih cepat memperjelas hubungan mereka. Tapi, Jim hanyalah pemain musik berperasaan lembut. Dia tidak seberani itu untuk membawa Naila pergi lari dari keluarganya. Jim hanya berharap nasibnya akan berubah. Tetapi, apakah doa dengan sendirinya dapat mengubah nasib? Artinya ketidakberaniannya itu membuahkan hasil yang menyakitkan. Dia mendapati Nailanya yang terbujur kaku akibat meminum racun. Cerita ini memang dimulai dengan kisah yang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi ketika si pria mendapatkan ganjaran atas ketidakmampuannya memperjuangkan cintanya. Tapi cerita ini tidak berakhir begitu saja. Cerita ini sebenarnya dimulai ketika si tokoh utama bertemu dengan sang penandai atau si penandai. Sang penandai adalah orang yang membuat dongeng-dongeng tentang kehidupan. Sang penandai selalu menyebutkan kalimat misterius. Kalimat misterius itulah yang akan menjadi inti dari kisah ini.
Inilah kalimat yang dikatakan sang penandai kepada Jim. Pecinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemput dirinya. Jim akhirnya terpilih untuk memulai dongengnya sendiri. Awalnya Jim sulit untuk mengerti apa yang dimaksud oleh sang penandai. Tapi keadaan memaksa Jim untuk mempercayai si penandai dan akhirnya memulai perjalanannya dalam mencari dongengnya sendiri. Di perjalanan tersebut, Jim memutuskan untuk ikut dalam ekspedisi menemukan Tanah Harapan. Selama ekspedisi tersebut, Jim akan bertemu dengan berbagai macam tokoh lain, seperti Laksamana Ramirez, pemimpin ekspedisi Tanah Harapan, Pate, teman kelas Jim yang berkulit gelap, dan si Mata Elang, seorang kepala pasukan legendaris di Armanatara. Si Kelasi yang menangis, itulah julukan Jim di atas kapal pedang langit. Tapi dengan seiringnya waktu, si Kelasi yang menangis dapat berubah menjadi lebih jantan, kuat, dan berani, yang bahkan bisa menghabisi perompak terkuat sekalipun. Nah, setelah kita membahas isi novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie, berikut kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari novel Harga Sebuah Percaya. Kelebihan novel ini adalah membuat pembaca terbawa dalam suasana ketika membacanya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, penggambaran suasana yang jelas serta ringan bila dibaca oleh kalangan manapun. Dilihat dari judul bukunya yang sangat menarik, kisah yang diceritakan dalam novel ini lebih condong ke kisah percintaan yang pastinya sangat diminati oleh para remaja zaman sekarang. Dengan pemilihan sampul yang sederhana tapi memiliki makna, membuat novel Harga Sebuah Percaya tidak lepas dari sisi ekstrinsik atau nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kekurangan novel Harga Sebuah Percaya. Terdapat kata-kata yang sering diulang-ulang. Pembukuan novel Harga Sebuah Percaya yang kurang kokoh membuat beberapa lembar halaman bisa saja terlepas. Beberapa tokoh di dalamnya tidak digambarkan secara jelas. Contohnya nama gadis yang membuat pembaca kurang mengerti siapa dia. Sebenarnya, walaupun terdapat nilai sosial, tapi unsur religius tidak termasuk di dalamnya. Mungkin karena novel ini mengisahkan tentang percintaan saja, sehingga penulisnya tidak begitu menekankan nilai tersebut. Terlebih lagi, akhir dari novel tersebut masih belum klimaks, yang membuat pembaca masih bertanya-tanya, apakah akhir dari cerita itu apakah membahagiakan atau malah justru menyedihkan. Tidak seperti novel percintaan lainnya yang memiliki ending sempurna tanpa membuat pembaca bertanya-tanya dan menggantung. Dan tentunya penasaran. Nah, itu dia review tentang novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie yang ceritanya sangat keren abis. Sampai jumpa di tugas video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.